Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Sunday buat teman-teman sekalian. Dan di Bitcoin Update kali ini kita bakal nge-review untuk price actionnya di time frame yang daily dan juga hourly. Sebenarnya teman-teman secara lengkap kita udah bahas beberapa kali ya di previous video, dan mungkin teman-teman nanti kalau misalkan yang sebelumnya udah nonton mikirnya kayak wah ini diulang-ulang lagi nih. Padahal sebenarnya ya ada update ya day to day basis, dan rencananya kita bakal bahas untuk lebih detail untuk time frame yang hourly-nya kalau untuk saat ini. Jadi teman-teman please mampir ke previous video untuk Bitcoin, make sure kalian cek, dan juga jangan lupa mampir ke my roadmap on Bitcoin di part 17 sekitar 12 hari lalu saya ada review, ada update itu secara gambaran besar, penting untuk teman-teman lihat ya kedepannya akan seperti apa gitu ya. Dan by the way guys, don't forget because it's weekend, biasanya market cenderung low volatile, low volume, jadi ya once again ya why not untuk spending waktu bersama dengan family, jadi kita nggak terlalu ngeliatin chart ataupun trading gitu ya. Ya saya personally sih bandel ya, ada trading juga tapi ya saya pikir ada opportunity dan saya lagi nggak terlalu ngapa-ngapain ya why not gitu ya, saya bisa manfaatin. Nah anyway, kita bakal review dulu ya, starting from daily time frame and then ke hourly time frame. Yang pengen saya review lebih banyak sebenarnya di hourly nanti, karena pengen nunjukin ke teman-teman semacam detail yang kita perlu perhatikan, dan ini bisa menjadi clue ya untuk pergerakan kita berikutnya. Nah, starting dari daily sendiri, saya pikir teman-teman setelah pergerakan yang lumayan volatile pada kisaran 14-13 Juli ya, kita masuk ke pergerakan dengan volume yang cenderung semakin menipis, dan biasanya seperti yang kita udah pernah bahas sebelum-sebelumnya ya, setelah ada pergerakan yang sangat volatile, biasanya tuh diiringi dengan fase konsolidasi. Jadi konsolidasi di sini, konsolidasi di sini, break nanjak impulsif, konsolidasi, dia turun terus konsolidasi, ya dia naik and then konsolidasi gitu. Dan sekarang pun sama, kalau saya lihat di sini, bahkan bisa terlihat dengan amat sangat jelas ya bagaimana proses konsolidasi ini berlangsung. Dan sekali lagi yang menjadi highlight saya utamanya adalah bagaimana exponential moving average 21 saat ini berfungsi sebagai resistance kita. Ya, pada tanggal 18 Juli kita mengalami close candle di bawah exponential moving average 21. Kemudian tanggal 19 ada proses retest ke EMA 21 dan closingnya lagi-lagi di bawah EMA 21. Di tanggal 20 Juli juga sama. Bahkan menariknya kita sampai kembali ke highest level pada kisaran tanggal 16 Juli. Jadi kita kayak retest ke highest level itu dan kembali mengalami rejection dan close-nya di bawah EMA 21. Dan sekarang pun atau kemarin closingnya juga sama-sama di bawah EMA 21. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, secara pola yang terbentuk ada right angle ascending broadening wedge pattern. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari segi resistance berdasarkan moving average-nya menunjukkan bahwa saat ini kita itu sudah bergerak di bawah EMA atau moving average-nya. Jadi secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa sellers itu benar-benar mendominasi. Ya, untuk pola sendiri sebenarnya secara close candle pun sudah bisa dikatakan sebagai breakdown, tapi sayangnya momentum yang terjadi di sini menurut saya sangatlah terbatas ya. At least dengan posisi konsolidasi ini berarti kita tahu ya bigger players itu lagi building order ya dalam kondisi yang amat sangat terbatas, dan pertanyaan berikutnya adalah kemana mereka mau follow up price action-nya. Kalau misalkan secara kita lihat dari daily time frame, when we see the movement of Bitcoin beberapa waktu lalu, kita bisa lihat teman-teman bahwa saat ini, saya ganti dulu. Oke, bahwa posisi kita saat ini itu technically sedang berusaha untuk mempertahankan base yang ada pada level $30.000. Tentunya di level tersebut, kalau misalkan kita mendapati posisi Bitcoin akhirnya mengalami breakdown dari area $30.000 atau base yang terbentuk saat ini artinya the next support level yang paling rational menurut saya adalah di kisaran 28.500. Ya, jadi kita bisa cek lagi, probably dia akan pullback level itu, psychological level 28.500 adalah round number juga, dan kita memang belum melihat higher low-nya. Jadi once again,
perspektif atau point of view saya masih sama sampai dengan saat ini, mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan breakdown daripada Bitcoin. Bisa menyebabkan altcoins juga akhirnya mengalami tekanan. Nah, ini adalah satu poin yang saya rasa perlu banget ya kita sama-sama antisipasi. Jadi sebaiknya ya, kalau ini pendapat personal ya, mungkin lebih banyak maksud saya mungkin boleh coba untuk dipertimbangkan mengurangi transaksi di altcoins, terutama yang perspektif atau view-nya itu lebih kepada long ya. Sebenarnya hari ini kita juga ada entry, saya sih personally ada entry di Optimism karena ngelihat memang ada opportunity yang menarik. Sebelumnya kita sempat melakukan short pada Aptos ya, saya pribadi ngelakuin short juga di Aptos dan rupanya masih ya dengan agresif mengalami penguatan ya. Sebenarnya nggak agresif lah ya, belakangan aja baru mulai agresif ini beberapa jam lalu, tapi sebelumnya penguatan hanya terjadi dalam fase yang amat sangat korektif. Jadi kita perlu waspadai bahwa in the end Aptos pun nantinya bisa kena rejection gitu ya. Dan mungkin ada beberapa koin yang masuk ke dalam watchlist seperti ICP, kemudian ya pokoknya dan lain-lain ya. Ada sebenarnya beberapa yang masuk ke dalam watchlist, salah satunya adalah Solana yang tadi siang sempat kita review, dan saya pun personally ngelihat Solana itu sebenarnya nanti bisa jadi peluang buy yang amat sangat menarik. Tapi dengan kondisi Bitcoin saat ini, saya rasa kesempatan itu akan semakin menyempit ya, atau semakin berkurang, dan secara probabilitas untuk buyers bisa perform dengan signifikan itu juga akan berkurang ya, at least untuk jangka waktu pendek ya, atau short termnya. Nah, sekali lagi kita lihat bagaimana di time frame hourly itu bisa menunjukkan kepada kita semacam clue ya terkait dengan apa yang akan terjadi pada Bitcoin berikutnya. Kalau kita lihat di sini, buyers itu sempat nge-push harga untuk berusaha create higher high. Ya, technically secara close candle kita udah create yang namanya higher high karena kita udah break nih terhadap previous resistance-nya yang ada pada level $31.300 ya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Kalau teman-teman ingat, ini adalah event di mana XRP atau Ripple akhirnya menang kasus melawan SEC. Makanya market mengalami rally yang lumayan impulsif, tapi hanya berselang beberapa, ya bahkan kita bisa bilang beberapa jam saja, Bitcoin kemudian mengalami dump yang amat sangat signifikan dan menyebabkan Bitcoin bahkan breakdown dari trendline yang terbentuk di sini. Makanya kalau kita lihat di sini seperti proses breakdown and retest. After retest, another fall terjadi pada Bitcoin. Ya, waktu lalu kita sempat review juga ke teman-teman soal bagaimana ada kemungkinan ya yang namanya bigger player saat ini sedang stacking order karena perlahan-lahan ini terbentuk yang namanya struktur yang cenderung bearish ya, sampai satu titik kita ngelihat harga start reverse atau start yang mengalami pembalikan arah, tapi sayangnya once again we got rejection ya pada highest level tanggal 16 Juli yang tadi saya sempat jelaskan di time frame daily. Nah, yang menjadi nggak menarik adalah bagaimana closing di time frame daily menunjukkan rejection ini ya membawa Bitcoin kembali turun dan close di bawah $30.000. Nah, tentu saja ini adalah kondisi yang amat sangat kurang baik ya kalau buat teman-teman yang mungkin mempertahankan posisinya tuh lebih kepada long atau lebih kepada bullish gitu. Nah, dengan rejection yang terjadi, mungkin buat teman-teman typical pattern trader, Anda bisa identifikasi ini sebagai double top. So basically double top sendiri mengindikasikan bahwa high level yang ada terakhir itu merupakan high level yang sama dengan pergerakan swing yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan sebagai equal high, double top, atau same high level. Itu secara sederhana ya. Dan proses penguatan yang terjadi pada Bitcoin beberapa hari lalu itu hanya sebatas membentuk ascending channel saja. Dari ascending channel itu, Bitcoin mengalami rejection tepat di area resistance atau same high level pada tanggal 16 Juli, membawa Bitcoin turun kembali untuk retest ke low level yang sama. Ya, kalau saya lihat di sini permainan whales kelihatannya ya saat ini mereka hanya mau mempertahankan harga Bitcoin berada di range price yang sama ya, nggak lewat dari $30.300 tapi juga tidak lewat dari $29.600 more or less-nya ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita melihat bagaimana
sellers yang masuk every time harga nge-retest atau bisa dibilang mencoba untuk break high, sellers itu kembali masuk dengan amat sangat impulsif. Sebenarnya di sini memberikan kita idea bahwa selling pressure yang ada pada market saat ini lebih besar dibandingkan buying pressure-nya. Bahkan pada pergerakan Bitcoin terakhir, technically kita breakdown ya di sini dengan amat sangat impulsif. Kita create yang namanya lower low ya, at least pada struktur yang ini, walaupun kita belum break low yang sebelumnya ya, tapi kita juga tidak mampu break terhadap high level yang sebelumnya. Oke, setelah adanya percobaan. Oke, dari percobaan tersebut menghasilkan kita idea atau informasi bahwa buyers itu nggak mampu untuk ngangkat harga Bitcoin. Dan yang ada adalah dihajar oleh sellers dengan amat sangat impulsif. Setelah penurunan itu, kita lihat proses berikutnya, Bitcoin hanya cenderung naik korektif saja, teman-teman sekalian. Ya, turunnya impulsif, naiknya slowly. Berarti there is something wrong with the buyer side. Oke, nah dari sinilah kenapa saya katakan secara momentum ataupun secara kalau kita bisa bilang ya, secara power, buyer saat ini itu kelihatannya sangat amat lemah dibandingkan dengan selling pressure-nya. Jadi mungkin dari sini aja teman-teman bisa punya gambaran bahwa kelihatannya whales kita tuh bukan lagi beli ya, tapi mereka lagi mencoba untuk mendistribusikan barang yang mereka punya. Dan dengan penguatan terakhir terjadi dalam fase korektif diiringi dengan breakdown lagi, di sini bisa menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi, either itu pada hari Minggu, which is hari ini, atau mungkin pada saat opening market di hari Senin. Ya, bisa mungkin membawa Bitcoin untuk bergerak finally di bawah level 29.600 atau 29.750 dolar. Oke, karena mengapa saya katakan demikian ya? Karena secara technical high-nya sudah ada dan saat ini kita sudah terbentuk yang namanya lower high. Ya, dari lower high tersebut tentu saja bisa membuat Bitcoin create yang namanya lower low. Oke, so far teman-teman ini yang saya ingin informasikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan pergerakan Bitcoin baik itu daily maupun hourly time frame. Once again buat teman-teman yang expecting live streaming, besok kita akan adakan live streaming, mungkin santai aja, chillin di hari Minggu. Saya nggak mau terlalu yang agresif, gedebak-gedebuk dan terlalu serius ya, mungkin bisa ke arah Q&A, mungkin kita juga bisa ngobrol seputar technical analysis atau mungkin sedikit opini terkait dengan bagaimana possibility untuk market crypto ke depannya. Yang nanti kita bisa bertukar pikiran lewat streaming di YouTube video. Oke? Nanti untuk linknya akan saya sebarkan melalui Telegram atau mungkin melalui YouTube channel. Maksud saya melalui sosial media seperti Instagram. So, standby teman-teman. Besok akan kita infokan kembali. I'll see you guys again soon and God bless buat teman-teman semuanya. Happy Sunday guys. Cheers. Bye-bye.